Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjaya Febrianto dari Teknik Industri 2023, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, melanjutkan dari tugas sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang metode line balancing, yaitu terkait perhitungan jumlah workstation atau stasiun kerja. Baik, sebelumnya izinkan saya memaparkan tabel perhitungan efisiensi yang sudah saya presentasikan minggu lalu, di mana terkaitnya antara tabel ini dengan jumlah workstation adalah terkait jumlah standard time dan bottleneck dari standard time itu sendiri. Baik, itu didapat untuk total standard time 195,35 detik dan bottlenecknya adalah 44,03, yaitu di bagian elemen perakitan semua elemen. Baik, kita langsung mulai saja. Perhitungan jumlah workstation dalam suatu lini produksi. Menentukan workstation adalah salah satu bagian dari line balancing, di mana tujuannya yaitu agar dalam satu produksi tidak terjadi surplus waktu siklus karena banyaknya jumlah stasiun kerja yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas produksi. Berikut akan dipaparkan cara menentukan jumlah workstation secara sederhana, di mana K min sama dengan sigma ST per TI. Adapun keterangannya yaitu K min adalah jumlah stasiun kerja minimal, sigma ST adalah total waktu standar. Dalam hal ini kita menggunakan waktu satuan detik, dan TI atau bottleneck atau waktu operasi paling lama dalam suatu elemen kerja. Dari tabel 1.2 perhitungan efisiensi atau tabel yang pertama-tama saya buka tadi, diketahui total waktu standar 195,35 detik dengan waktu operasi terlama pada elemen kerja yaitu 44,03 detik atau pada proses perakitan semua elemen. Maka didapat jumlah total stasiun kerja adalah ini kita tinggal memasukkan saja untuk angka-angkanya, di mana K min sama dengan 195,35 detik per 44,03 detik, di mana hasilnya adalah 4,43 workstation atau stasiun kerja. Dari data tersebut diperoleh dua skenario, yaitu skenario 1 4 workstation dan skenario 2 5 workstation. Karena workstation ada dua kemungkinan, maka akan dilakukan pembagian aktivitas pada masing-masing workstation atau stasiun kerja dan menghitung persentase efisiensinya. Di mana untuk skenario 1 kita menggunakan 4 workstation atau 4 stasiun kerja. Di mana untuk aktivitasnya yang pertama, workstation 1 merakit badan, di mana meliputi badan dasar, badan tengah, badan atas, badan kokpit, elevator depan, dan haluan jet. Yang kedua, merakit sayap, di mana ada sayap kiri dan sayap kanan. Dan yang ketiga ada merakit elevator radar belakang dan penggerak jet, ini bagian belakang ya. Dan untuk terakhir ada merakit semua elemen. Untuk standar time-nya dapat dilihat di layar, yaitu 70,50 detik untuk merakit badan, 45,7 detik untuk merakit sayap, 35,1 detik untuk merakit elevator radar belakang dan penggerak jet, dan 44,03 detik merakit semua elemen. Untuk allowed time atau patokan waktu, di mana ini adalah menggunakan waktu terlama yaitu 70,52 detik, di mana untuk allowance time-nya ini totalnya 282,08 detik. Untuk perhitungan efisiensinya kita mendapat 69,25%, di mana hitungan ini didapat dari total sigma ST dibagi sigma AT dikali dengan 100.
Adapun untuk skenario 2 yaitu 5 workstation, di mana untuk aktivitasnya hampir sama dengan skenario 1, di mana nomor stasiun kerja 1 adalah market button yang meliputi badan dasar, badan tengah, badan atas, dan badan kokpit. Dan yang kedua merakit elevator depan dan haluan jet atau bagian depan dari Lego pesawat jet. Yang ketiga ada merakit sayap, di mana ada sayap kiri dan sayap kanan. Yang keempat merakit elevator radar belakang dan penggerak jet, yaitu bagian belakang dari pesawat jet. Dan yang kelima merakit semua elemen. Untuk standar waktunya dapat dilihat di layar, yaitu ada 59,19 detik untuk merakit badan, 11,33 detik untuk merakit elevator depan dan haluan jet, 45,7 detik untuk merakit sayap, dan 35,1 detik merakit elevator radar belakang dan penggerak jet. Selanjutnya ada merakit semua elemen, yaitu 44,03 detik. Untuk allowance time-nya, kita menggunakan bottleneck di workstation 1 atau angka yang paling banyak atau waktu yang paling terbanyak, yaitu 59,19 detik. Baik, untuk totalnya standar time-nya kita sama, yaitu 195,35 detik, dan untuk allowance time-nya 295,95 detik. Sama seperti yang sebelumnya, untuk perhitungan efisiensi adalah sigma ST dibagi sigma AT dikali dengan 100, di mana kita memperoleh untuk skenario 2 dengan 5 workstation adalah 66,01%. Adapun kesimpulannya yaitu dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada skenario 1 dengan 4 workstation dengan total waktu standar 195,35 detik dan total allowed time-nya 282,08 detik menghasilkan persentase efisiensi sebesar 69,25%. Sedangkan pada skenario 2 dengan 5 workstation dengan total waktu standar 195,35 detik dan total allowed time-nya 295,95 detik menghasilkan persentase efisiensi sebesar 66,01%. Banyaknya persentase dari kedua data di atas dipengaruhi oleh banyak stasiun kerja dari setiap skenario. Semakin banyak skenario, maka semakin sedikit tingkat efisiensinya. Meskipun begitu, lebih sedikit stasiun kerja, maka lebih besar pula patokan waktu terlama pada elemen kerja. Sehingga untuk elemen kerja yang memiliki waktu sedikit akan mengalami surplus waktu yang begitu signifikan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.